What? 2020? Ini udah 2022 loh. Tapi ya walaupun syariat, kalau menurut pendapat saya ya, walaupun syariat Islam belum sepenuhnya berlaku di Indonesia, tapi setidak-tidaknya syariat Islam sudah mulai loh berlaku di Indonesia. Ya, bahkan Aceh salah satu daerah yang sudah memperlakukan syariat Islam. Tapi sayangnya daerah ini menjadi daerah yang termiskin di Sumatera. Dan rupanya mimpi dari si Rizik Syihab ini yang katanya imigran, ya imigran apa nih? Imigran Yaman yang tidak tahu diri menurut saya ini ya. Ya mimpi dia itu supaya Indonesia, seluruh Indonesia itu menjadikan syariat Islam sebagai dasar ya negara. Ini merupakan mimpi jahat, ingin merubah, mengotak-atik ya negara Indonesia, mengotak-atik Pancasila, mengotak-atik Undang-Undang Dasar 45. Dan mimpi dia di 2020 tapi rupanya belum terjadi. Apakah mereka akan diam? Tidak. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha supaya Indonesia benar-benar takluk kepada hukum syariat Islam. Dan ini merupakan jahat. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia, bukan untuk membangun Indonesia, tapi ingin menghancurkan Indonesia. Coba kita simak video ini lebih detail lagi ya. Maka tahun 2020 syariat Islam sudah bisa jalan di Indonesia. Karena ingat, sistem perundang-undangan di Indonesia yang buat adalah DPR RI. Kalau kursi umat Islam yang core syariat 60%, atau kita katakan bisa 2/3, apalagi, maka kalau ada hukum potong tangan pencuri, umpamanya diusulkan, didiskusikan berdebat, deadlock, maka akan ada taswid, akan ada voting. Voting, kalau kita pegang 2/3 kursi yang ada di DPR, kita menang. Kalau menang, berarti hukum hudud akan bisa jalan di kita punya negeri. Jadi siapa bilang hudud nggak bisa jalan di Indonesia? Siapa bilang hukum Islam nggak boleh berlaku di Indonesia? Bisa. Dan harus kita lakukan secara konstitusional. Dan kita mesti yakin, kerjasama, bahu-membahu, jangan lagi kita saling menjatuhkan. Insya Allah. Semua siap bersatu, siap bersaudara, siap rebut Indonesia. Takbir. Ya, lihatlah ya rencana jahat mereka. Ingin merebut Indonesia. Merebut Indonesia dari apa? Indonesia ini negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Kalian mau rebut Indonesia maksudnya apa? Jadi mereka ini adalah pengkhianat-pengkhianat bangsa yang tinggal di negeri ini. Makanya menurut saya manusia seperti Rizik Syihab, imigran apa ini ya? Nggak jelas ini ya, seharusnya dipenjara seumur hidup. Ya, kenapa saya katakan ini imigran? Ya ini saya cuma membaca ya, ini ya, karena video ini ditweet ya oleh tukang rosok ya, dia mengatakan imigran tak tahu diri. Ya, jadi netizen ini mengatakan bahwa Rizik ini imigran yang tidak tahu diri. Dia makan minum di Indonesia, hidup di Indonesia, tidur di Indonesia, tapi tidak tahu diri. Masih saja ingin berusaha untuk merusak Indonesia, merebut Indonesia dari apa coba? Makanya sebenarnya kalau secara hukum syariat, Rizik ini ya titiknya harus dipotong. Kenapa dipotongnya? Karena dia itu ya kemarin kan ya kasus chat mesum dengan siapalah itu namanya ya, sampai sekarang kan belum diusut. Seharusnya kayak dia ini, seperti berita tadi saya baca di portal berita itu di Iran ya, ada sekelompok orang yang melakukan percabulan itu dirajam sampai mati. Kalau seperti Rizik ini, kalau dari syariat Islam harusnya mati ini, ya kan? Tapi memang mereka itu berkuar-kuar tidak jelas lah menurut saya ya. Dan ya saya harap pemerintah ya perhatikan kelompok-kelompok mereka ini. Mereka ini tidak boleh dibiarkan begitu saja berkeliaran. Tujuan mereka jahat loh. Ingin menghancurkan Indonesia, ingin merebut Indonesia secara konstitusi dan menjadikan konstitusi Indonesia sebagai ya hukum syariat Islam. Ya, ini kawan-kawan ya sudah
retweet 217 kali ya. Lalu 656 yang suka. Nah, ini dimuat oleh tukang rosok. Ya kawan-kawan. Nah, coba kita lihat ya link berita ini. Ya, ini ya. Video Habib Rizik serukan penegakan hukum Islam di Indonesia kembali beredar. Netizen imigran tak tahu diri. Ya, ini imigran yang tidak tahu diri, tidak tahu diuntung. Dia boleh diterima di Indonesia dengan baik, dikasih makan di Indonesia dengan baik, ya. Ketika sudah kenyang, tidak tahu diri. Karena apa? Karena daerah dia di Yaman sana itu tidak damai, tidak aman. Digebukin terus sama Arab Saudi. Sampai hari ini mereka masih perang-perangan. Padahal Nabi mereka sama, agama mereka sama, Allah mereka sama. Tapi mereka sampai saat ini masih perang terus. Makanya mereka lari ke Indonesia. Ya, alhasil di Indonesia mereka diterima sebagai Habib, turunan Nabi, cucu Nabi. Maka mereka akan seolah-olah menjadi seperti Nabi, bertindak seperti Nabi. Padahal kelakuan mereka ini sungguh-sungguh biadab. Ya kan? Nah, ini ini ya, pada Sabtu 25 Juni 2022, Ainur Rofiki ya. Terkini.id Jakarta, sebuah video menampilkan Habib Rizik Syihab HRS yang tengah menyerukan penegakan hukum Islam di Indonesia kembali beredar di media sosial. Dalam video, Habib Rizik tampak tengah berceramah di depan jamaahnya. Ya, video tersebut kembali diunggah oleh akun Twitter ya, bernama @tukang_rosok pada Sabtu 25 Juni 2022. Video unggahan akun netizen tersebut berdurasi selama 1 menit. Netizen tersebut turut ya memberikan komentar negatif terhadap isi ceramah dari Rizik Syihab. Ya. Dia menyatakan dan menyebut Rizik Syihab sebagai seorang imigran yang tak tahu diri. Ya, ini ya kawan-kawan yang saya tunjukkan tadi ya. Imigran tak tahu diri. Sementara itu, Rizik dalam video tersebut membicarakan mengenai syariat dan aplikasi hukum Islam di Indonesia. Rizik menyampaikan bahwa pada tahun 2020 syariat Islam akan berjalan di Indonesia. Maka tahun 2020 syariat Islam harus bisa berjalan di Indonesia, ungkap Rizik ya. Menurut Rizik, sistem perundang-undangan di Indonesia yang kuat adalah DPR RI. Dan ingat, sistem perundang-undangan di Indonesia yang kuat adalah DPR RI, ujarnya. HRS pun menambahkan jumlah umat Islam yang pro syariat Islam mesti ada 60% atau 2/3 di kursi DPR. Ya, kalau kalian menginginkan syariat Islam, maka siap-siaplah Indonesia hancur dan bubar ya. Maka kalau ada hukum potong pencuri diusulkan akan diadakan voting dan pihaknya dapat menang karena berjumlah 60% kursi. Kalau porsi umat Islam yang pro syariat Islam ada 60% atau bisa juga dikatakan 2/3 apalagi, maka kalau ada hukum potong pencuri, umpamanya, diusulkan, didiskusikan, berdebat, maka akan ada voting jelasnya. Voting, kalau kita punya suara 2/3, kursi DPR, kita menang, sambungnya. Selanjutnya, kalau umat Islam yang pro syariat Islam menang dan hukum potong tangan akan berlaku di Kitab Undang-Undang Indonesia. Kalau menang, berarti hukum hudud akan jalan di Kitab Undang-Undang kita, ungkapnya. Lantas HRS ya mempertanyakan kepada pihak siapapun yang mengatakan hukum potong tangan tidak dapat berlaku di Indonesia. Jadi, ya, dan saya pastikan umat kalian sendiri yang akan banyak dipotong tangannya. Iya, karena apa? Hukum itu akan berlaku untuk umat kalian aja. Nggak bisa dong hukum Islam diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia yang tidak menganut Islam. Ya itu kan logikanya. Ya, jadi siapa bilang hudud tidak bisa dijalan di Indonesia?
Siapa bilang hukum Islam nggak boleh berlaku di Indonesia? Dengan yakin HRS menjawab, hukum potong tangan dapat diterapkan. HRS menyebut akan melakukan penerapan hukum tersebut secara konstitusional. Ya, ini hati-hati ya. Berani si Anies jadi presiden nanti ya, maka siap-siaplah kalian, tangan kalian dipotong. Bisa dan harus kita lakukan secara konstitusional jelasnya. HRS lantas mengajak para jamaahnya untuk yakin, bekerja sama dan bahu-membahu untuk mewujudkan penerapan hukum syariat Islam di Indonesia. Selain itu, HRS mengingatkan untuk tidak saling menjatuhkan dan kita mesti yakin ya, kerjasama bahu-membahu. Jangan lagi kita saling menjatuhkan. Insya Allah, seru HRS. Makanya ya, semua ya siap bersatu, siap bersaudara, siap ya merebut Indonesia, tak bersambungnya. Ya itulah kawan-kawan ya. Tujuan mereka begitu jahat ya. Mereka hanya ingin menghancurkan Indonesia ini. Makanya Anda sebagai warga Indonesia yang waras, berhati-hatilah. Kita harus jaga republik ini. Kita harus lawan mereka. Kita harus bersuara. Jangan takut sama mereka. Ya, mengapa saya bersuara seperti ini? Mengapa saya membuat video seperti ini? Supaya mereka tahu bahwa orang Indonesia yang waras tidak setuju ya dengan rencana jahat mereka. Orang Indonesia yang waras tetap mencintai Indonesia, tetap menjaga negeri ini. Kita mau Indonesia tetap jaya, tetap bersatu. NKRI harga mati. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45 tidak boleh diganggu-gugat. Sekian dari saya. Bantu viralkan ini. Salam sejahtera, salam waras, dan bye-bye.